Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga hari ini saudara diberikan kesehatan yang prima, banyak rezeki dan urusan bisa tercapai dalam waktu dekat dan seizin Allah. Semoga kesejahteraan sampai kepada saudara semua. Hari ini kita akan bahas Pilkades terkait dengan saksi yang berkualitas. Saksi berkualitas adalah saksi yang memenuhi secara kriteria dan dapat memenangkan dalam Pilkades pada calon tertentu. Sebelum sampai ke sana, saya ingatkan kepada calon kades, tolong dipampangkan foto saudara berikut visi misi di depan rumah saudara. Ini berpengaruh kepada apa yang hendak dikerjakan saudara selama periode tertentu untuk mensejahterakan masyarakat desa di wilayah tertentu tersebut. Hari ini saya di Desa Ngerjo akan memaparkan secara khusus tentang kriteria saksi yang berkualitas. Bahwasanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang ini jadi calon kepala desa, saksi yang berkualitas itu saksi yang diharapkan secara proses itu bisa memenangkan saudara saat pemilihan kepala desa. Nah, saksi ini kriterianya pertama adalah saksi itu secara sumber daya manusianya itu bagus. Dalam arti bukan lagi mereka yang secara keseharian itu orang-orang biasa, tapi orang yang punya kewibawaan pada wilayah desa tersebut. Nah, secara SDM itu bagus, kemudian tentukan saksi itu yang banyak saudara, baik saudara, hubungan, dan lain sebagainya yang bermuara kepada si yang memberikan suara ini untuk memberikan coblosan kepada saudara kaitannya dengan suara. Setelah itu semua ditentukan, secara SDM sudah, selanjutnya saksi diharapkan yang paling tidak lupa adalah membawa alat teknologi. Pastikan mereka bisa mengoperasikan HP terkini, bisa menvideo, bisa menfoto. Intinya bisa merekam kejadian saat terjadi proses pemilihan di sebuah TPS. Nah, ini penting karena saksi adalah hal yang paling vital saat terjadi pemilihan kepala desa. Nah, setelah selanjutnya dari saksi ini diharapkan ditempatkan di beberapa TPS dan satu lagi itu ada koordinator saksi yang menampung semua hasil saksi itu kepada saksi-saksi di TPS. Harapannya apa? Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau terjadilah di situ hal yang tidak diharapkan saudara, itu bisa menjadi alat awal, alat bukti awal untuk melakukan sanggahan atau keberatan kepada bupati. Kalau di Kendal berarti Bupati Kabupaten Kendal. Ini terekam dan dikoordinir oleh saksi atas persetujuan si calon kepala desa. Nah, selanjutnya setelah ini semua saksi ditentukan berkualitas, pastilah saksi ini akan bisa menarik menjadi magnet sendiri untuk pergerakan berikutnya kaitannya dengan sukses Pilkades. Ingat, kalau di Kabupaten Kendal itu di bulan November, waktu yang tidak cukup lama tapi dekat, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ini, saya berharap calon kepala desa mencermati di samping saksi, pastilah ada dicermati faktor-faktor lain, mulai bagaimana memanage sistem kampanye, perekrutan manusia untuk memilih, dan terpenting di desa itu ada daftar pemilih tetap. Siapa orang yang dimungkinkan tidak nyoblos, misalnya di luar negeri, siapa orang yang belum terdaftar,
Kalau ini milik saudara apakah masih bisa dimasukkan? Tolong dicermati secara utuh kaitannya DPT, daftar pemilih tetap. Nah, lokasi-lokasi TPS pastilah akan melihat jumlah pemilih itu berbeda-beda. Kalau di situ ada perempuan, berarti dominasi perempuan di situ sebagai tim sukses saudara siapa. Syukur saksi yang saudara tunjuk bisa mengkoordinir atau bisa mensukseskan pada wilayah yang saudara harapkan itu menjadi dulangan suara kaitannya dengan pemenangan Pilkades di November 2022 ini. Di ujung apa yang saya sampaikan, saksi kualitas ini menjadi penting, dan saksi yang berkualitas diharapkan memahami aturan ketika mereka bermain di TPS. Ketika memahami aturan, mereka bisa menyanggah. Ketika itu memahami aturan, dia memahami bagaimana bentuk-bentuk kecurangan yang ada di TPS. Ini penting, sekedar mengingatkan, dan apabila ini cocok untuk saudara, silahkan terapkan di sistem kemenangan di pemilihan kepala desa serempak di Kabupaten Kendal di tahun 2022 ini. Itu informasi dari kami Kumedi, Ketua PPDI Kabupaten Kendal. Selamat berjuang.